Perang antara Thailand dan Kamboja baru-baru ini menarik perhatian dunia, bukan hanya karena pertempuran mereka, tetapi juga karena berbagai kekuatan besar yang terlibat di balik layar. Setiap serangan yang terjadi seolah menggambarkan pertarungan lebih besar antara dua kekuatan utama di dunia, China dan Amerika Serikat. Kamboja, yang di satu sisi terlibat dalam perang ini dengan menggunakan roket buatan Uni Soviet dan artileri canggih buatan China, menjadi pusat perhatian. Sementara Thailand membalas dengan pengerahan jet tempur buatan Amerika Serikat. Konflik ini memperlihatkan ketegangan yang lebih luas di Asia Tenggara dan peran besar dari kedua negara besar ini. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, terutama terkait dengan serangan roket dan artileri, tidak hanya melibatkan dua negara ini saja. Ternyata, ada peran besar dari kekuatan internasional yang turut serta dalam memperburuk dan memperpanjang ketegangan tersebut. Di sisi Thailand, Amerika Serikat berperan besar sebagai sekutu utama, memberikan dukungan militer dalam bentuk alutsista dan latihan militer bersama. Sementara itu, Kamboja, dengan dukungan senjata dari China, termasuk sistem roket dan artileri canggih, mencoba menanggapi serangan dari Thailand. Hal ini jelas mengingatkan kita akan semakin dalamnya keterlibatan kekuatan besar dalam konflik-konflik lokal di kawasan Asia Tenggara, yang kerap kali berhubungan dengan kepentingan strategis dan geopolitik masing-masing negara. Di awal eskalasi, Kamboja menggunakan artileri yang sebagian besar merupakan buatan China, dan ini merupakan fakta yang sangat menarik. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak jelas bagaimana Kamboja meluncurkan howitzer 122 mm D30 yang terkenal. Alutsista ini adalah produk China yang cukup canggih, dan cukup menarik untuk dicatat bahwa China sekarang menjadi salah satu pemasok utama senjata bagi Kamboja, menggantikan peran Rusia yang sebelumnya lebih dominan. Ini juga menandakan hubungan semakin dekat antara China dan Kamboja, terutama dalam sektor militer, yang terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Thailand, sebagai negara yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, memilih untuk membalas serangan dengan menggunakan jet tempur buatan Amerika Serikat, seperti pesawat F-16 dan F-5. Ini menunjukkan bagaimana perang ini bukan hanya perang antara dua negara, tetapi juga perang proksi yang melibatkan kekuatan internasional dengan kepentingan mereka masing-masing. Amerika Serikat telah lama menjadi sekutu utama Thailand, dan dukungan militer yang diberikan negara tersebut adalah bentuk konkret dari hubungan panjang antara keduanya. Serangan-serangan yang terjadi antara kedua negara ini tidak hanya sebatas peluncuran roket dan artileri, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi militer canggih yang bisa berdampak besar pada kawasan. Salah satu senjata yang digunakan oleh Kamboja adalah sistem peluncur roket ganda RM-70, yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan 40 roket dalam waktu hanya 20 detik. Sistem peluncur ini terbukti memiliki jangkauan yang cukup jauh, dan menjadi salah satu pemicu utama eskalasi militer yang sangat serius dalam lebih dari satu dekade terakhir. Thailand, yang tentu saja tidak ingin kalah dalam hal persenjataan, membalas dengan kemampuan superior dalam hal jet tempur dan pertahanan udara. Mereka dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih buatan Eropa, seperti sistem rudal VL Mika yang dipasangkan dengan radar TRML-3D2 buatan Airbus. Sistem ini memiliki kemampuan deteksi hingga 200 km, memberikan Thailand kemampuan untuk mendeteksi dan merespons ancaman udara dengan sangat cepat. Selain itu, Thailand juga mengoperasikan pesawat tempur canggih, seperti F-16 dan F-5, yang merupakan produk unggulan dari Amerika Serikat. China, di sisi lain, memberikan dukungan besar kepada Kamboja, yang memanfaatkan hubungan ini dengan memodernisasi pasukan mereka menggunakan alutsista canggih buatan China. Bahkan, tidak hanya senjata, China juga turut membantu Kamboja dalam hal pelatihan militer. Latihan militer yang digelar oleh kedua negara, China dan Kamboja, semakin mempererat hubungan keduanya. Pada bulan Mei lalu, lebih dari 1.300 personel militer dari Kamboja dan 760 dari China mengikuti latihan militer bersama yang berlangsung selama 15 hari. Ini adalah bukti betapa eratnya hubungan kedua negara ini dalam sektor pertahanan dan militer. Selain itu, foto dan video yang beredar menunjukkan adanya kendaraan militer yang membawa sistem peluncur roket PHL-03, yang juga buatan China. Sistem ini mampu menembakkan 12 misil dalam satu kali tembakan dan dapat menjangkau hingga 130 km, yang tentunya menjadi ancaman besar bagi Thailand. Klaim bahwa Kamboja telah menerima sistem roket PHL-03 ini sejak pertengahan 2022 semakin mempertegas kedekatan antara China dan Kamboja dalam hal dukungan alutsista. Sementara itu, Thailand, dengan dukungan dari Amerika Serikat,
terus memperkuat kemampuan militernya. Sejak penandatanganan Fakta Manila pada 1954, Thailand dan Amerika Serikat telah menjalin hubungan erat yang berfokus pada kerja sama pertahanan dan militer. Selama Perang Vietnam, Thailand menjadi tuan rumah bagi pangkalan udara Amerika, yang termasuk pesawat pengebom B-52, dan mengirimkan banyak pasukan untuk mendukung Vietnam Selatan. Ini adalah awal dari hubungan militer yang panjang antara Thailand dan Amerika Serikat, yang terus berlanjut hingga kini. Sebagai bukti kedekatan ini, Thailand bahkan diakui sebagai sekutu utama non-NATO oleh Amerika Serikat. Selain memberikan bantuan persenjataan, Amerika Serikat juga mendukung Thailand dalam hal pelatihan militer. Selama lebih dari 60 latihan militer bersama setiap tahunnya, Amerika Serikat mengirimkan lebih dari 900 pesawat dan 40 kapal angkatan laut untuk berlatih bersama Thailand. Ini adalah bukti bahwa Amerika Serikat tidak hanya memberikan bantuan alutsista, tetapi juga melibatkan Thailand dalam kegiatan militer bersama yang memperkuat hubungan keduanya. Sementara itu, hubungan Thailand dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, semakin memperkuat posisi Thailand sebagai kekuatan militer yang penting di kawasan Asia Tenggara. Data dari Global Firepower 2025 menunjukkan bahwa Thailand berada di peringkat ke-25 dari 145 negara dalam hal kekuatan militer. Sementara Kamboja hanya berada di peringkat ke-95. Kekuatan militer Thailand yang lebih maju, didukung oleh negara-negara barat, membuatnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Kamboja yang masih bergantung pada senjata buatan China. Selain itu, Thailand juga dilengkapi dengan berbagai alutsista canggih dari negara-negara barat, seperti pesawat tempur F-16, F-5, dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, serta jet tempur J-39 Gripen dari Swedia. Sistem pertahanan udara mereka menggunakan sistem rudal VL Mika buatan Eropa yang dipasangkan dengan radar TRML-3D2 buatan Airbus yang memiliki kemampuan deteksi hingga 200 km. Dengan persenjataan yang lebih lengkap dan canggih, Thailand jelas memiliki keunggulan dalam konflik ini. Kekuatan militer Thailand juga didukung oleh pelatihan dan fasilitas militer dari Amerika Serikat, yang terus membantu Thailand dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Thailand menerima lebih dari 900 pesawat dan 40 kapal angkatan laut dari Amerika Serikat setiap tahunnya. Ini semakin menunjukkan bahwa hubungan Thailand dengan Amerika Serikat sangat kuat, terutama dalam sektor pertahanan dan militer. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, yang dipicu oleh serangan roket dan artileri, bukan hanya memperlihatkan perbedaan antara kedua negara, tetapi juga mengungkapkan peran besar dari kekuatan internasional dalam mempengaruhi jalannya konflik. Dengan dukungan militer dari China untuk Kamboja dan dari Amerika Serikat untuk Thailand, perang ini menjadi arena proksi antara dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing untuk mempengaruhi situasi geopolitik di Asia Tenggara. Kedepannya, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik ini akan terus mempengaruhi stabilitas kawasan, dengan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis yang kuat. Dengan semakin berkembangnya alutsista dan keterlibatan kedua kekuatan besar ini, kita bisa saja melihat eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini, yang bisa berdampak pada hubungan internasional di Asia Tenggara dan dunia secara keseluruhan. Dalam akhirnya, konflik ini bukan hanya soal pertarungan antara dua negara kecil seperti Thailand dan Kamboja, tetapi juga tentang pertarungan besar antara dua kekuatan internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap geopolitik kawasan. Hal ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya Asia Tenggara dalam percaturan politik dunia dan bagaimana negara-negara besar terus berusaha untuk mempengaruhi situasi di kawasan tersebut demi kepentingan strategis mereka masing-masing.